Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha sempurna di dalam namanya, Allah yang Maha sempurna di dalam sifatnya, dan Allah jualah yang Maha sempurna di dalam setiap ketetapannya. Imam Ibnu Qayyim sampaikan, andai saja jika kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur skenario kehidupan kita, niscaya dan pasti hati kita pasti akan meleleh. Karena saking takjubnya, saking kagumnya, saking jatuh cintanya kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sempurna mengatur skenario kehidupan kita. Masya Allah. Tak lupa salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang selalu istiqomah di jalannya. Ulama sampaikan, andai saja telapak kaki baginda Rasulullah SAW dicat menggunakan cat berwarna merah, maka tidak ada sedikit pun sudut di kota Mekah, tidak ada satu jengkal pun bagian dari kota Mekah yang tidak berwarna merah. Artinya seluruh bagian kota Mekah sudah pernah didatangi, sudah pernah disinggahi oleh baginda Rasulullah SAW untuk menyiarkan agama Islam. Sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam, nikmatnya Islam berkat karena perjuangan beliau. Masya Allah. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat muslim pasti pernah mengidam-idamkan dan pasti selalu mengidam-idamkan untuk bisa mendatangi dua kota suci minimal sekali seumur hidup, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita pasti pernah mengimpikan untuk bisa sujud dan sholat di dua masjid terbaik, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, minimal satu kali dalam seumur hidup. Maka dari itu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Maka dari itu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berputus asa daripada rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita meminta, teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti Allah akan kabulkan. Maka sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipanggil ke dua kota sucinya. Maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita siapkan. Pertama adalah niat ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung niat kita. Perjalanan haji maupun umrah kedua tanah suci tersebut tidak hanya sebatas perjalanan ibadah fisik saja, tapi ada perjalanan spiritual yang maha dahsyat di dalamnya. Ada perjalanan histori yang begitu panjang, ada sejarah yang begitu panjang, ada perjuangan yang begitu panjang, ada tetes darah, pengorbanan, bahkan cinta dan air mata di dalamnya. Maka ketika kita meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan perjalanan kita menjadi perjalanan spiritual yang maha agung yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang harus kita siapkan adalah belajar. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan. Kita akan tahu bahwasanya sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 rakaat sholat dibandingkan dengan di masjid yang lain. Kita akan tahu bahwasanya sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu jauh lebih baik daripada sholat 1000 rakaat di masjid yang lain. Itu kita akan tahu kalau kita belajar. Dan masih banyak keutamaan yang lainnya yang bisa kita dapatkan di dua kota suci tersebut. Itu akan kita dapatkan kalau kita mempersiapkan diri dengan belajar. Dan yang ketiga, ketika niat kita sudah ikhlas, belajar kita sudah maksimal, ketika Allah panggil kita ke dua kota suci tersebut, siapkan ikhtiar kita yang maksimal. Kenapa? Karena hasil yang maksimal hanya akan didapatkan dari ikhtiar yang maksimal. Ketika kita berkunjung ke dua kota suci tersebut, maka berikan ibadah yang maksimal, tilawah yang maksimal, sedekah yang maksimal, dan ibadah-ibadah yang lain yang maksimal. Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panggil kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.